Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Sehat selalu ya yang berada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan walaupun keadaan masih seperti ini. Selalu jaga kemanapun, selalu menggunakan masker ya. Hari ini Bapak akan menerangkan membahas tentang hasil PTS kalian kemarin. Kemarin saya sudah merekap mana saja yang persentase itu banyak salahnya. Di situ di Romawi 1 ada, di Romawi 2 ada, dan Romawi 3 nanti Bapak akan membahas semuanya. Langsung saja di sini Bapak akan memulai pembahasan PTS ganjil 2021 dan 2022 tahunnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sekitar 12 nomor. Nomor 11, nomor 16, nomor 17, nomor 18, dan di Romawi 2 ada 3 nomor. Di situ banyak yang salah, nomor 22, nomor 27, dan nomor 30. Dan untuk Romawi 3-nya di sini Bapak nanti akan membahas semuanya. Langsung saja kita akan bahas di Romawi 1 nomor 11 bagaimana soalnya ya. Kita langsung buka saja. Di soal di nomor 11 di sini soalnya berbunyi himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 2 adalah. Banyak banget itu yang jawab itu sekitaran jawabannya itu di A. Padahal di soal di situ dituliskan ya. Di situ bilangan bulat antara negatif 3 dan 2. Antara berarti negatif 3 di sini dan 2 tidak disebutkan. Jadi mulainya dari negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Jadi jawabannya di situ di D ya. Untuk yang benar ya disyukuri, yang salah ya ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk nomor selanjutnya nomor 16. Kita lihat soalnya bagaimana. Di nomor soal 16 di sini, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4 dan salah diberi skor negatif 2 dan tidak dijawab mendapatkan skor negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rusmini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rusmiati adalah di sini. Coba yang di rumah silakan dikerjakan dulu. Di sini coba ya dikerjakan. Kira-kira jawabannya apa? Udah dapat? Oke, di sini Bapak akan menjawab atau membahas. Ya, diketahui di situ soalnya ada 40 soal. Dan di sini yang diketahui nilai benarnya mendapatkan nilai poin 4, nilai salah mendapatkan poin negatif 2, dan tidak dijawab poinnya negatif 1. Dan yang diketahui di situ Rusmini, jawaban Rusmini di situ adalah benar 31 dan salahnya itu 6. Otomatis yang jumlah tidak dijawab di situ ada 40 di sini jumlah total soalnya dikurangi 31 plus 6. 31 plus 6 di sini soal jawaban yang diketahui semua. Jadi 40 dikurangi 37 ada 3 yang tidak dijawab. Hasilnya dan yang nilai diperoleh Rusmini
31 di sini poin benar dikalikan dengan poin benar. Poin benar dikali dengan 4. Ditambah 6 dikali negatif 2. 6 itu adalah jawaban salah dan negatif 2 di situ adalah poin nilai salahnya. Dan yang terakhir masih ada dijumlahkan dengan 3. 3 di sini poin jumlah tidak dijawab dikalikan dengan negatif 1. Kemungkinan banyak anak itu salahnya di situ jumlah tidak dijawab di situ tidak dicantumkan. Sebenarnya di sini dicantumkan ya. Jumlah poin benar berapa, poin salah berapa, dan poin tidak dijawab itu berapa. 31 kali 4 di situ jawabannya adalah 124. 6 dikali negatif 2 di situ nilainya negatif 12 ya, masih di dalam kurung di sini. Dan dijumlahkan 3 kali negatif 1 di situ negatif 3. 124 dikurangi 12 dan dikurangi 3 itu jawabannya 109, yaitu jawabannya adalah B ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 17 ya. Di sini ya soal ketiga. Soal ketiga bagaimana bunyinya ya? Soal nomor 17 itu di komplek perumahan dilakukan ronda oleh 3 penjaga keamanan. Penjaga keamanan di sini ada si A, si B, si C. Si A di sini 2 hari sekali, B di sini 3 hari sekali, dan C 4 hari sekali. Pada hari Senin, mereka melakukan ronda bersama-sama. Mereka akan melakukan ronda bersama lagi si A, si B, si C di sini pada hari apa? Apakah hari Sabtu, apa hari Minggu, apa hari Selasa, dan apa hari Rabu? Coba tebak. Jawaban kalian itu yang mana? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Coba diingat-ingat dan Bapak di sini akan membahas. Si A di situ ya, rondanya 2 hari sekali, dan si B di situ rondanya 3 hari sekali, dan si C ronda 4 hari sekali. Untuk melakukan ronda bersama-sama, cara mengerjakan soal seperti ini menggunakan cara KPK. Kalau ada soal bentuknya model seperti ini, cara penyelesaiannya itu menggunakan cara KPK dengan KPK 2, 3, dan 4. KPK-nya adalah 24. Jadi, mereka ronda bersama-sama lagi pada 24 hari yang akan datang, 24 hari ke depan. 24 di situ 3 dikali 7 ya. 7 di sini dalam 1 minggu. Kalau mulai Senin ya sampai Senin lagi di situ ada 7 hari. 3 kali 7 di sini udah 21 ditambahkan 3. 21 tambah 3 ya 24 hari ya, berarti harinya sama. Masih menyisakan 3. 3 kali 7 di sini sudah diabaikan dulu. Masih menyisakan 3 hari. Nah, di sini mulainya hari Senin akan ronda bersama-sama lagi si A, si B, si C di sini Senin, Selasa, Rabu. Maka mereka bersama-sama akan melakukan ronda si A, si B, si C di sini pada hari Rabu. Oh iya, nah sebenarnya Bapak di sini akan membahas menggunakan via Zoom atau via Google Meet. Dikarenakan di sekolah, enggak di sekolah, seluruh Indonesia, Indihome-nya itu baru error. Takutnya di tengah-tengah video pembelajaran, di situ Bapak malah out, nggak ada sinyal, offline. Malah nggak bisa menjelaskan secara langsung. Jadi Bapak hari ini menggunakan video berupa YouTube ya.
Selanjutnya, oke, kita lanjut ya, balik ke pembelajaran. Selanjutnya di sini nomor 18. Nah, bagaimana bunyi soalnya? Nah, di sini juga masih banyak yang salah. Banyak yang salah di sini mesti kurang memperhatikan soal. Di sini ada daerah arsiran pada gambar di bawah ini yang tidak menunjukkan pecahan 2/3. Nah, di sini ada kata-kata tidak. Kata-kata tidak di sini adalah kata pengecoh ya. Kata pengecoh untuk anak itu menjawab. Sekarang kita lihat gambar A di sini, gambaran A berupa lingkaran. Di sini ada 2 gambar yang diarsir dan totalnya di situ ada 3. Jadi A di sini sama 2/3. B sama ya 2/3. Untuk yang C di sini silakan dilihat gambar yang diarsir dulu. Ada 1 yang atas di sini ya. Bawahnya ada 2, berarti ada 3. Udah ada 3 dan 6 ya. Totalnya ada 6 gambar yang hitam dan yang putih di sini ada 3. Totalnya ada 6/9. 6/9 itu jika dibagi dengan 3 ya menjadi 2/3. C di sini berarti benar. Yang salah kemungkinan yang D. Coba kita lihat. Di gambar di D itu yang diarsir 2 dan totalnya itu ada 4. Berarti 2/4 ya di sini yang D. 2/4 di sini bisa disederhanakan. Dibagi dengan 2 menjadi setengah. Jadi yang tidak menunjukkan pecahan 2/3 yaitu yang D ya, yang persegi ini dibagi jadi 4. Oke, selanjutnya Romawi 1 sudah selesai. Di sini banyak kesalahan yang di nomor 11, 17, 16, 18 itu banyak banget yang salah. Selanjutnya kita akan untuk pembahasan Romawi 2 dimulai pada nomor 22. Banyak juga yang salah di sini. Kita lihat ya soalnya bagaimana urutan naik dari bilangan 4/5 0,25 45% dan 0,50 adalah di sini banyak banget di situ ada itu jawabnya ngawur, ada itu langsung cuman balas soal, ada itu yang urutan naik bukan naik malah urutannya itu turun, malah yang dari terbesar ke yang terkecil, jadi malah urutannya turun. Di situ benar-benar diperhatikan soalnya. Urutan naik berarti dari yang terkecil ke yang terbesar, ibaratkan tangga ya. Kita naik itu dari yang kecil sampai ke tinggi. Kita lihat dulu. Hasil 4/5 itu adalah 0,8. Ini bilangan pecahan ya. Kalau mau dipersentasekan itu sekitar 80%. 0,8 di sini akan dikalikan dengan 100%, hasilnya 80%. Untuk 0,25 di situ 1/4 ya. Sama dengan di situ 25%. Dan 4/45% itu nilainya 0,45. Bisa dituliskan 45/100 boleh. Bisa disederhanakan menjadi 9/20. Dan yang terakhir di situ 0,50. Di dalam diubah menjadi persentase, di situ nilainya 50%. Dan pecahan desimal di situ nilainya 1/2. Dari gambar di sini sudah kelihatan. Jadi yang urutan naik silakan dilihat. Dari mana? Paling kecil di situ 0,25 dulu ya, 1/4. 0,25 dan disusul oleh 45%, 0,45
dan dilanjutkan 0,50 atau 50%, dan yang paling besar itu adalah 4/5 atau 80%. Itu ada yang salah, udah benar 2, udah benar ini 0,25, 45%. Ada yang 4/5 didahulukan di sini. Ya salah jawabannya ya. Namanya urutan naik ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh iya, untuk yang Romawi 2 poinnya itu adalah 2 poin ya. Dan Romawi 1 di situ poinnya 1 poin. Untuk Romawi 3 di situ poinnya 4 poin. Oke, selanjutnya ya kita kembali lagi ke dalam soal. Nomor 27. Bagaimana soalnya ya? Kita lihat 27. Di dalam suatu acara pengumpulan dana, hadir 40 orang yang masing-masing mengumpulkan 2 lembar uang 10 ribuan dan 3 lembar uang 2 ribuan. Dana yang terkumpul pada acara tersebut berjumlah, di sini banyak banget yang jawabannya itu berbeda. Ada yang cuman sedikit, ada yang cuman banyak, ada yang cuman yang penting ada juga. Mohon diteliti dari bacaannya. Di dalam berarti di situ ada 40 orang dan dua lembar di sini, 2 lembar mengumpulkan 10.000 dan 3 lembar mengumpulkan 2 ribuan. Bagaimana jawabannya? Kita saksikan ya. Ada 40 orang, 22 lembar di sini, 2 lembarnya 10.000. Maksudnya 2 lembar di situ mengumpulkan sebanyak 10 ribuan. Jadi 2 kali 10.000 di situ poinnya adalah 20.000 dan 3 lembar uang 2 ribuan. Jadi 6.000. Untuk total ya, total pengumpulan uang dikalikan dengan jumlah peserta atau jumlah yang hadir di dalam suatu acara. Jadi 20.000 di sini dikalikan dengan 40.000, 40 orang, dan hasilnya adalah 800.000 dan dijumlahkan 6.000 dikali dengan 40 orang. 6.000 kali 40 adalah 240, dan totalnya di sini ada 800 ditambah 240 dan hasilnya adalah 1.040.000. Jadi dana yang terkumpul pada acara tersebut adalah 1.040.000. Banyak anak-anak itu yang hanya menjawab 104.000. Itu banyak banget. Di sini ya, jawabannya adalah 1.040.000, bukan 104.000, bukan juga 1.040. Berbeda ya. Sekarang tahu ya bagaimana menjawabnya untuk soal yang seperti ini. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor soal 30. Soalnya bagaimana? Hasil dari 4,5 ditambah 3/5 adalah, di sini juga banyak yang salah. Mungkin yang salahnya di sini tidak, pecahannya di sini tidak dijabarkan 4,5 itu berapa. Jadi langsung diibaratkan 4 di sini mungkin 41 mungkin ya. Atau bagaimana ya, jawabannya itu bisa salah. Kalau ada soal seperti ini, kita harus jabarkan dulu nilai dari 4,5 di sini berapa. Kalau ada soal seperti ini bentuk pecahan campuran ya, silahkan kerjakan 2 di sini, poin yang penyebut dikalikan dengan 4. 2 dikali dengan 4 berapa? 2 kali 4 8 ya. Setelah itu dilanjutkan ditambah 1, ditambah
pembilangnya. Jadi 4,5 di sini sama dengan nilainya 9/2. Oke, kita lihat jawabannya. Di situ 4,5 ditambah 3/5 sama dengan 9/2 ditambah 3/5. Nah, di sini kita lihat penyebutnya di sini masih berbeda ya. Ada yang 2, ada yang 5. Cara menggunakannya, cara mengerjakan di sini silahkan. Penyebut di sini silahkan dikalikan saja atau mencari KPK dari 2 dan 5, yaitu KPK-nya adalah 10, atau bisa kalian kalikan bawahnya di sini 2 kali dengan 5, 10, dan setelah itu silahkan cara pengerjaannya penjumlahan kalikan silang. Jadi 5 dikali dengan 9 yaitu 45 ditambah 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 3 di situ 6. 45 ditambah 6 yaitu 51. Jawaban 51/10 di sini udah benar. Kalau mau dijabarkan menjadi 51/10 di sini tambah bagus, tambah ringkas jawabannya. Di sini ya. Cara menjabarkannya di sini. Di sini poinnya terbesar kan 5 ya. 50. 5 dikali dengan 10 kan udah 50, masih menyisakan 1. Jadi 5 1/10. Oke, ROM 2 di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas di Romawi 3. Di Romawi 3 di sini Bapak akan menerangkan semuanya. Mulai dari nomor 31, 32, 33 dan 34. Untuk Romawi 3 di sini Bapak cara mengerjakan Romawi 3 di sini menggunakan diketahui, ditanya, dijawab ya. Tidak hanya jawabannya saja. Kalau hanya jawabannya saja itu di Romawi yang kedua. Jawaban isian singkat. Untuk Romawi 3 dan nomor 31 terus sampai 35 di situ menggunakan diketahui, ditanya, dijawab. Biar lebih ringkas jawabannya, biar lebih paham mana yang diketahui dan mana yang ditanyakan dan mana yang jawabannya. Oke, kita lihat soalnya. Di situ nomor 31, Doni mempunyai 25 butir kelereng, sedangkan Fahri mempunyai 45 butir kelereng. Yang pertanyaan pertama di situ berapa perbandingan jumlah kelereng antara Doni dan Fahri? Dan yang B, berapa perbandingan jumlah kelereng Doni terhadap jumlah kelereng kedua anak tersebut? Kedua anak tersebut di sini nanti adalah Doni dan Fahri ya. Jika dijumlahkan jumlah kelereng Doni dan jumlah kelereng Fahri dijumlahkan nanti perbandingannya dengan kelereng Doni itu berapa? Kita lihat jawabannya ya. Yang diketahui dulu di situ. Kelereng Doni adalah 25 dan kelereng Fahri di situ 45. Total kelereng yang ada di situ 70. Total kelereng Doni dan Fahri di situ 70. Dan yang ditanyakan adalah yang A di situ adalah perbandingan jumlah kelereng Doni dan kelereng Fahri. Yang A di situ jawabannya adalah kelereng Doni adalah 25 dan kelereng Fahri adalah 45. Perbandingannya adalah 5/9. Silakan 25 banding 45 di situ disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 5 ya. 25 dibagi 5 adalah 5, 45 dibagi 5 adalah 9. Sekarang yang pertanyaan di B. Perbandingan jumlah kelereng Doni terhadap jumlah kelereng anak. Kemungkinan yang salah di sini jumlah anak, jumlah kelereng keduanya di sini tidak dijelaskan ya. Keduanya siapa? Padahal bacaannya cuma ada 2 nama, Doni dan Fahri. Otomatis dijumlahkan ya. Antara kelereng Doni dan Fahri itu berapa? Kelereng Doni di situ mempunyai kelereng 25 dan kelereng keduanya atau kelereng dari penjumlahan
hasil kelereng Doni dan Fahri, di situ ada 70 kelereng. Jadi totalnya 25 banding 70. Sama-sama dibagi 5 ya. 25 bagi 5 adalah 5 dan 70 bagi 5 adalah 14. Ya. Jangan jawab cuman 5/9 A, B, 5/14. Walaupun jawaban kalian ya itu benar, tapi poinnya itu berbeda. Nggak mendapatkan poin penuh. Seumpama di sini 31 itu poinnya 4. Kalau kalian hanya menjawabnya saja 5/9 yang A, B, 5/14 itu poinnya hanya mendapatkan nilai 2. Di situ ya Mas Soleh jawabannya itu ditulis, diketahuinya yang mana, ditanyakan yang mana, dan dijawabnya yang mana. Selanjutnya kita akan membahas nomor 32. 32 bunyi soalnya, di sebuah kapal selam mula-mula menyelam 140 meter di bawah permukaan air laut. Berarti kapal selam di sini sudah turun di bawah permukaan air laut ya. Kemudian kapal bergerak ke bawah lagi, berarti kapal di sini terjun lagi ke dalam sejauh 50 meter. Soal di sini nyatakan posisi kapal selam dan permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat dan tentukan hasilnya. Nah, walaupun pertanyaannya nggak terlalu sulit ya, udah 140 turun lagi jawabannya otomatis nanti kelihatan. Jangan langsung jawabannya. Nah, yang diketahui posisi mula-mula kapal di situ ada 140 mdpl. mdpl di sini di bawah permukaan laut ya, dpl di sini. Dan bergerak lagi ke bawah itu sejauh 50 meter. Dan yang ditanyakan adalah posisi kapalnya. Posisi akhir kapal itu di kedalaman berapa? Jawabannya adalah 140 ditambah 50 mdpl meter di permukaan laut, di bawah permukaan laut. Jawabannya adalah 190 meter di bawah permukaan laut. Gitu. Jawabannya jangan 190 saja ya. Nanti poinnya nggak penuh. Apalagi 180 salah. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 33. 33 di sini soalnya berbunyi, di dalam sebuah ujian dengan jumlah soal ada 40, aturan penilaian di sini ditetapkan sebagai berikut. Jika jawaban benar diberikan nilai 2 dan jawaban salah diberikan poin negatif 1, dan tidak dijawab diberikan poin atau nilai 0. Dharma menjawab 30 soal benar, 4 soal tidak dijawab, sedangkan sisanya adalah salah. Tentukan nilai yang diperoleh oleh Dharma. Nah, di sini soalnya itu sama seperti yang Romawi 1 nomor berapa tadi. Ada yang pembahasan tadi sama seperti ini, yang uang jumlah total nilai Rusmini tadi ya. Itu sama cara pengerjaannya. Kita dilihat dulu yang diketahui di sini 40 soal ya. Totalnya ada 40 soal dan benarnya itu mendapatkan poin 2 dan salah itu mendapatkan poin negatif 1 dan tidak dijawab di situ poinnya 0. Nah, dan Dharma di situ hanya menjawab benar 32 dan salah tidak dijawab di situ 4 soal. Nah, di sini ada soal yang salah tapi tidak dicantumkan di dalam soal. Kita harus mencari dulu itu yang salah yang mana dan totalnya itu berapa. Nah, yang diketahui di sini ada 32 benar dan 4 tidak dijawab. Berarti 40 dikurangi 32 tambah 4. 32 tambah 4 itu 36. Jadi 40 dikurangi 36, jawabannya adalah 4.
Jadi yang jawaban Dharma salah itu ada 4 soal. Dan yang ditanyakan adalah nilai yang diperoleh Dharma. Jawabannya adalah nilai yang diperoleh Dharma 30 dikali 2 ditambah 4 dikali 0. 0 di situ adalah yang tidak dijawab oleh Dharma ya, poinnya. Dan masih ada 4 dikali negatif 1. 32 dikali 2 itu poinnya 64. 4 kali 0 itu 0 ya. Jangan bilang yang lain. Sesuatu jika dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Fungsi identitas ya. Nah, 4 dikali negatif 1 di situ nilainya negatif 4. Jadi masih menyisakan 64 dikurangi 4. Hasilnya poin Dharma di situ nilainya 60. Itu nilainya Dharma. Selanjutnya ya 34. Di situ soalnya berbunyi di dalam ruangan perpustakaan terdapat 40 siswa. Di dalam perpustakaan di situ totalnya ada 40 siswa. 20 siswa pembaca buku, 15 siswa membaca novel, sedangkan sisanya membaca koran. Tentukan persentase siswa yang senang membaca koran. Yang ditanyakan di sini adalah persentase siswa yang senang membaca koran ya. Bagaimana jawabannya ya kita saksikan. Yang diketahui dulu jangan lupa jumlah siswanya itu ada 40 siswa. Yang suka membaca buku di situ ada 20 siswa. Dan 15 di situ yang membaca novel. Yang membaca koran di situ tidak ada jumlah siswanya. Jadi kita harus mencari dulu. Yang diketahui di situ 20 yang suka baca buku dan 15 suka baca novel. Jika kita jumlahkan ada total yang diketahui sudah 35. Jadi 40 dikurangi 35. 40 di sini jumlah siswa ya. 40 dikurangi 35 berapa? 5 ya. Jadi yang suka baca koran di situ 5 siswa. Yang ditanyakan adalah persentase siswa yang suka membaca koran. Siswa yang suka membaca koran di situ 5 ya. 5 siswa tadi. Dan 40 di sini adalah jumlah siswanya. Jumlah siswa ada 40 siswa. Dikalikan 100%. Yang ditanyakan di sini inginnya persentase siswa. Persentase berarti dikalikan dengan 100%. Jawabannya adalah 12,5% atau 12,1/2%. Nah, itu biar enak dilihat, tidak 1/2 bisa kalian tuliskan menjadi 12,5%. Mau jawaban 12 1/2 boleh. Nah, saya benarkan dan 12,5 pun boleh. Tapi jangan jawab ininya saja, jawabannya saja. Harus ditulis dulu, diketahui, ditanya dan dijawab. Untuk Romawi 3 pengerjaannya seperti itu. Selanjutnya ya, kita soal yang terakhir. Di situ soal nomor 35. Bagaimana bunyinya ya? Bu Warti mempunyai persediaan tepung terigu sebanyak 4,25 kilo. Tepung tersebut digunakan untuk membuat 2 adonan kue. 1 adonan kue yang memerlukan 1/4 kilo tepung terigu. Berapakah sisa tepung yang dimiliki Bu Warti sekarang? Jadi yang ditanyakan itu adalah sisa tepung yang dimiliki Bu Warti itu berapa? Oke, kita langsung saja ya lihat jawabannya. Nah, yang diketahui di situ persediaan tepung. Bu Warti di situ sudah mempunyai tepung sebelumnya 4,25 atau 4/4 kilo. Yang dibuat adonan ya, di situ dibuat 2 adonan. Untuk membuat 2 adonan kue itu memerlukan 1/4 kilo. Berarti 2 ya.
Satu adonan kue di situ memerlukan 1/4. Jika satunya 1/4, kalau 2 adonan kue, jadi nilainya berapa? Nah, di sini silahkan jabarkan dulu 1/4. Berapa? 5/4 ya. 5/4 kali 2 itu adalah 10/4. Bisa dituliskan 2,5. Atau bisa dituliskan 2 kali 1/4. Langsung saja 2 kali 1 berapa? 2. Nilainya 2/4. Jangan lupa 2-nya juga dikalikan dengan 1/4. 1/4-nya dibagi dengan 2. Jadi 2,5. Atau 9/4 ya. Nah, dan yang ditanyakan adalah sisa tepung. Sisa tepung yang dimiliki Bu Warti. Sisanya adalah 4,25 dikurangi 25, 2,5. Jadi jawabannya di sini maaf. Di sini 4,5 dikurangi 2,5. Saya nuliskan bentar. Di sini salah. Jawabannya adalah 2 kilo ya. Nah, maaf. Di sini jawabannya adalah 2 kilo. Jawabannya 2 kilo ya. Ini bukan 1,75. Maaf. Di sini 2 kilogram. Bu Arti di sini mempunyai sisa tepung 4 kilogram. Maaf. Masih menyisakan tepung, sisa tepungnya di sini 4 kilogram. Di sini Bapak sudah membahas yang poin-poin yang banyak salahnya atau kemungkinannya soal itu benarnya itu sedikit. Itu yang dari nomor Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 dan di sini ya soalnya itu nomor 2, nomor 11, 16, 17, 18 sampai 35 itu banyak siswa itu salah. Semoga ya video di sini bermanfaat untuk anak didik yang berada di rumah untuk membantu cara mengerjakan jika ada soal yang seperti ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa barokah untuk anak didik ya. Dan saya akhiri hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.